Salam teman kicau. Baik teman kicau, kita bertemu lagi pada channel teman kicau. Dan pada video kali ini saya akan berusaha menjawab pertanyaan dari teman kicau yang masih terus mempertanyakan bagaimana tata cara memaster yang baik. Baik itu mulai umur berapa atau bagaimana cara memasternya, itu selalu dipertanyakan oleh teman kicau. Padahal pada video-video sebelumnya sudah saya bahas tentang bagaimana cara memaster yang efektif. Mungkin sebagian teman kicau masih belum paham. Dan pada video kali ini saya akan berusaha menjabarkan tata cara memaster burung cendet. Dan tata cara ini bisa berlaku pada burung kicau lainnya. Baik itu burung murai, burung kacer maupun burung cak ijo. Karena semua burung pada prinsipnya memiliki kesamaan dalam merekam lagu atau materi kicauan. Dan perlu diketahui dan perlu diingat bagi teman kicau, awal mula atau pada prinsipnya dalam memaster burung cendet atau burung kicau lainnya, yaitu ketika burung itu sudah nangkring atau belajar nangkring, itu sudah waktunya di master. Umur berapa? Untuk burung cendet rata-rata itu umur 2 minggu sudah belajar nangkring atau seminggu setengah lah. Itu sudah nangkring, itu sudah waktunya berkicau atau sudah waktunya di master. Kenapa sudah waktunya di master? Karena pada saat itu burung cendet sudah rajin ngeriwi. Jadi kapan burung cendet itu ngeriwi? Ketika sudah nangkring, itu biasa sudah ngeriwi. Itu baik burung murai juga sudah ngeriwi ketika sudah nangkring. Dan pada waktu itu akan lebih efektif ketika di master. Dan tentunya dalam pemasteran yang harus dilakukan oleh teman kicau, jangan memaster burung cendet hanya satu lagu itu diputar selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Itu akan memakan waktu dan tidak efektif. Kenapa? Ya efektifnya mungkin lagu itu akan masuk, tapi bunyi lainnya itu akan bunyi alam liar atau burung-burung kicau liar itu yang akan masuk. Kenapa? Lebih baik memaster itu langsung 5 lagu, 7 lagu itu. Tapi ada prioritas atau ada yang satu lagu yang akan ditonjolkan. Itu diulang sampai 5 atau sampai 7 kali. Nah, caranya gini teman kicau ya. Teman kicau bisa menggunakan HP seperti ini. HP seperti ini mungkin ada list-listnya, ada playlist, ya itu diatur di situ. Jadi intinya teman kicau jangan memaster burung cendet dalam 1 bulan, misalnya 1 bulan kunti, 2 bulan selanjutnya gereja, 2 bulan berikutnya tengke. Kenapa? Ketika umur 6 bulan ganti bulu, itu makan sulit merekam masteran. Dan kita analogikan pada seorang anak aja, seorang balita. Dia ketika balita dia paling bisanya bunyi mama mama, tapi orang tuanya ketika berkomunikasi antara orang tua dan tetangga itu kan bunyi kata-kata kosakatanya kan banyak. Tapi untuk awal memang seorang balita itu akan merekam mama-mama, dia akan berkata mama-mama yang dihafal. Tapi dalam pikirannya, dalam benaknya dia bisa merekam atau sudah merekam kata-kata atau kosakata yang lain. Sama halnya dengan burung cendet atau burung kicau lainnya. Pada awal mungkin mereka akan lebih dominan misalnya berkicau burung gereja. Gereja yang dihafal, tapi di benak dia itu sudah merekam jenis kicau atau masteran lainnya. Terbukti ketika teman kicau membeli burung cendet yang sudah trotol, dalam arti sudah dewasa, sudah beranjak ganti bulu. Itu ketika teman kicau di masteri, misalnya di gereja kunti. Tapi pada kenyataannya ketika sudah ganti bulu, dia akan ada bunyi-bunyi kicau seperti kutilang atau perenja. Itu adalah bekas dari masteran di orang atau pemilik sebelumnya. Jadi teman kicau jangan terlalu fanatik harus satu lagu. Rata-rata saya amati teman kicau andalannya, ya mungkin saya amati di beberapa media sosial seperti Facebook, wah mewah memang, ada kunti, ada tengke, tapi coba lanjutkan sampai full. Mungkin banyak bunyi alasannya, tidak full masteran. Jadi itu teman kicau. Ya memang lebih bagus sih, kunti lebih dominan, lebih nembak, tapi bunyi lainnya kan bunyi jelek, bunyi alasan. Jadi teman kicau jangan memaster 1 bulan 1 lagu, 2 bulan tambah 2 lagu, itu akan menghabiskan waktu. Dan ketika sudah ganti bulu itu maka ambang batas pemasteran. Jadi sangat minim sekali efektivitasnya dalam memaster burung cendet. Gitu. Jadi jangan khawatir dalam memaster burung
itu upayakan langsung 7 lagu, 5 lagu. Tapi ada salah satu yang lebih dominan teman kicau. Misalnya gereja atau sama kunti yang ditonjolkan itu lebih banyak diputarnya. Lainnya cuma satu atau dua kali gitu. Jangan saya lihat kok sebenarnya banyak sih di medsos mewah-mewah memang. Tapi cuma satu atau dua lagu aja. Coba dilanjutkan. Pasti ada bunyi alasan, bunyi kutilang, bunyi perenjak kepala merah, atau bunyi sikatan. Jadi tidak full master teman kicau. Jadi ketika ingin full master itu maka harus semua lagu. Dan dalam cara memaster perlu diingat teman kicau, dalam cara memaster burung anakan itu jangan dikerodong. Kalau siang di ler, di teras rumah atau di dalam kamar dibuka kerodongnya, cuma dikerodong ketika malam hari. Kecuali ketika itu mabung atau ganti bulu mabung dewasa, ngurak lah. Kalau ngurak memang dikerodong karena burung sudah dewasa. Ketika anakan itu akan melatih insting, melihat lingkungan, dan dia akan merekam lagu. Jangan dikerodong, maka cenderung ikan bodoh. Dan kenapa saya mengatakan seperti itu? Saya dulu sudah mempraktekkan teman kicau. Saya memakai sonic ampli, saya yang ngekos. Semua sonic itu tidak mati-mati selama 24 jam. Tapi pada kenyataannya bukan masteran di sonic itu yang diterima, tapi di luar, burung di luar kamar saya, di kamar kos itu yang direkam oleh burung cendet. Dan pada prinsipnya dalam pemasteran itu harus berkala. Misalnya ketika mau makan, sebelum makan itu dibunyikan teman kicau. Nah, setelah dibunyikan baru kita ambil, kita kasih makan. Kemudian setelah itu ketika burung mau tidur itu wajib teman kita. Ketika maghrib, jam 6 maghrib itu wajib itu diputar, kalau bisa lebih banyak 1 jam teman kicau. Nanti ketika pulang main atau pulang kerja dibunyikan. Jadi intinya melatih burung kita itu kaget atau mengingat ketika kita datang ada bunyi itu. Ketika mau makan ada bunyi masteran. Ketika malam ada bunyi masteran. Pagi hari juga seperti itu teman kicau. Jadi ketika teman kicau ini bisa memahami apa yang saya jelaskan, mungkin teman kicau bisa menangkap apa yang saya katakan. Jadi pada poinnya pertama ya, ini perlu diingat, yang perlu digarisbawahi, pemasteran dimulai ketika burung sudah mulai nangkring. Kedua, dalam pemasteran itu harus banyak lagu, jangan satu lagu, tapi ada 1-2 lagu yang dominan, dalam arti diputar berulang-ulang lebih banyak menggunakan HP seperti ini. Gitu, dan ketiga, dalam memaster burung di ler. Di ler itu dibuka kerodongnya, jangan di full kerodong. Itu ketika anakan teman kicau. Ketika kecuali kurak itu gak apa-apa full kerodong. Yang keempat, ini teman kicau yang perlu diwaspadai dalam pemasteran itu dilakukan secara berkala, ketika makan, ketika mau tidur maghrib, atau di pagi hari, atau ketika kita selesai bermain pulang dari kerja itu kita bunyikan, walaupun hanya sekitar 30 menit atau 1 jam itu bunyikan, nanti matikan lagi teman kicau. Jadi jangan full, jadi bunyi masteran itu jangan full 24 jam teman kicau, tapi berkala, terserah berkala apa, terserah berkala waktunya, terserah, yang penting berkala teman kicau. Tapi yang wajib ketika maghrib itu wajib 1 jam teman kicau, dan sebelum makan itu wajib. Jadi seperti itu teman kicau ya. Semoga apa yang saya jelaskan pada video ini bisa dipahami dan juga bisa dipraktikkan serta bermanfaat bagi teman kicau. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Salam teman kicau.